Luhut Binsar Panjaitan memberlakukan penyesuaian aturan PPKM level 3 untuk lansia. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menkomarves Luhut Binsar Panjaitan mengatakan akan memperlakukan penyesuaian aturan PPKM level 3 untuk beberapa tempat, terutama untuk masyarakat lansia yang dinilainya rentan terhadap penularan COVID-19, terutama varian Omicron. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa penetapan penyesuaian aturan PPKM level 3 ini dilakukan bukan hanya karena lonjakan kasus COVID-19 yang semakin tinggi, melainkan melihat risiko tinggi dari rentannya lansia yang mudah tertular. Tak hanya itu, Luhut Binsar Panjaitan juga akan memfokuskan penerapan penyesuaian pemberlakuan PPKM level 3 tersebut terhadap lansia, terutama yang memiliki penyakit bawaan atau komorbid, dan juga yang belum mendapatkan vaksin COVID-19. Adapun beberapa penerapan penyesuaian yang diberlakukan oleh Luhut Binsar Panjaitan selain untuk lansia diantaranya: 1. Industri orientasi ekspor dan domestik. Industri orientasi ekspor dan domestik dapat terus beroperasi 100% jika memiliki IOMKI dan minimal 70% karyawan dosis kedua vaksinasinya dan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. 2. Supermarket. Supermarket dapat beroperasi sampai dengan pukul 21.00 waktu Indonesia Barat dan maksimal pengunjung 60%, sedangkan untuk pasar rakyat dapat beroperasi sampai pukul 20.00 dan maksimal pengunjung 60%. 3. Mall. Mall akan dibuka sampai pukul 21.00 dengan maksimal pengunjung 60%. Untuk pengunjung anak-anak kurang dari 12 tahun minimal sudah melakukan vaksin dosis pertama. Untuk fasilitas bermain diperbolehkan hanya dengan maksimal 35% dengan wajib vaksinasi. 4. Restoran, kafe, dan warteg. Restoran, kafe, dan warteg dapat dibuka sampai pukul 21.00 dengan maksimal kapasitas 60% pengunjung. 5. Bioskop. Bioskop masih tetap diperbolehkan beroperasi seperti biasa dengan ketentuan jika membawa anak di bawah 12 tahun, diizinkan masuk apabila sudah menerima vaksin dosis pertama. 6. Tempat ibadah. Tempat ibadah diisi dengan maksimal 50% dari kapasitasnya. 7. Fasilitas umum. Fasilitas umum dan kegiatan seni budaya maksimal diisi oleh kapasitas pengunjung sebanyak 25%. Luhut Binsar Panjaitan memberikan imbauannya untuk masyarakat agar tidak panik saat melihat lonjakan kasus COVID-19 yang sedang meningkat saat ini. Protes dugaan mafia vaksin dan PCR. Massa geruduk kantor Luhut Panjaitan. Terkait dugaan praktik mafia vaksin dan tes PCR COVID-19, pada Selasa 15 Februari, sejumlah massa menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jakarta Pusat. Aksi tersebut diikuti puluhan massa baik dari kalangan emak-emak hingga massa berpakaian alma mater perguruan tinggi. Aksi di depan kantor Menko Luhut ini berlangsung kondusif. Beberapa aparat kepolisian juga tampak bersiaga menjaga jalannya aksi. Massa tersebut mengatasnamakan Aliansi Rakyat Menggugat. Mereka menyampaikan aspirasinya terkait dugaan mafia vaksin dan PCR. Dalam aksi tersebut, salah seorang orator dari atas mobil komando meminta agar penggunaan tes PCR dihentikan. Sebab mereka merasa tes COVID-19 tersebut hanya untuk memperkaya elit dan menyengsarakan rakyat. Keuntungan PCR sudah mencapai 10 triliun rupiah. Kemana itu? Sedangkan kami rakyat tahu 70% harta pejabat meningkat di masa pandemi. Tidakkah kalian malu? Demikian seru salah seorang orator wanita dari atas mobil komando. Hentikan penggunaan PCR, itu sudah tidak diakui untuk diagnosa virus. Stop PPKM ini, hentikan kepolisian ini. Demikian tambah sang orator. Disambut teriakan massa. Dalam aksi tersebut terpantau pula aktivis Niko Silalahi dan Babi Aldo. Saat berada di atas mobil komando, Niko menyebut bahwa kondisi bangsa Indonesia sedang tidak baik-baik saja akibat ulah para elit. Sesungguhnya Republik ini sudah kehilangan akal sehat dan kejujuran, maka dari itu kita minta kepada pihak kementerian untuk menerima perwakilan ARM untuk bernegosiasi. Demikian tegas Niko Silalahi. Bongkar skandal mafia PCR trending. Netizen serukan basmi Luhut. Kerakusan opung harus dihentikan rakyat sebelum makin dalam. Pada hari Kamis ini, 10 Februari 2022, tagar bongkar skandal mafia PCR menjadi trending topik di media sosial Twitter. Setelah Terkini.id melakukan penelusuran, rupanya tagar tersebut digaungkan netizen untuk sosok Luhut Binsar Panjaitan. Tak sedikit dari mereka yang tampak geram dengan sikap serta kebijakan-kebijakan Menko Kemaritiman dan Investasi tersebut. Bahkan seorang netizen dengan nama akun Dan Cheers Jati 1 menyerukan untuk membasmi Luhut. Menurutnya, untuk sementara kita perlu mengabaikan COVID-19 dan berfokus pada apa yang lebih berbahaya dari itu.
Basmi Luhut, abaikan COVID untuk sementara. Demikian tulis sang netizen. Fokus pada yang lebih berbahaya daripada COVID-19, bongkar skandal mafia PCR. Sementara itu, seorang netizen lainnya mengatakan bahwa rakyat Indonesia harus segera menghentikan Luhut sebelum makin gelap. Keragusan opung harus dihentikan rakyat sebelum dia semakin gelap dan laksana minum air garam. Tagar bongkar skandal mafia PCR. Demikian tutur akun Anton Wahab. Sebagai informasi, nama Luhut Binsar Panjaitan belakangan ini memang kembali banyak disorot usai ia menyampaikan bahwasanya PPKM level 3 resmi diberlakukan. Luhut Binsar Panjaitan memberlakukan penyesuaian aturan PPKM level 3 untuk lansia. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menkomarves Luhut Binsar Panjaitan mengatakan akan memperlakukan penyesuaian aturan PPKM level 3 untuk beberapa tempat, terutama untuk masyarakat lansia yang dinilainya rentan terhadap penularan COVID-19, terutama varian Omicron. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa penetapan penyesuaian aturan PPKM level 3 ini dilakukan bukan hanya karena lonjakan kasus COVID-19 yang semakin tinggi, melainkan melihat risiko tinggi dari rentannya lansia yang mudah tertular. Tak hanya itu, Luhut Binsar Panjaitan juga akan memfokuskan penerapan penyesuaian pemberlakuan PPKM level 3 tersebut terhadap lansia, terutama yang memiliki penyakit bawaan atau komorbid, dan juga yang belum mendapatkan vaksin COVID-19. Adapun beberapa penerapan penyesuaian yang diberlakukan oleh Luhut Binsar Panjaitan selain untuk lansia diantaranya: 1. Industri orientasi ekspor dan domestik. Industri orientasi ekspor dan domestik dapat terus beroperasi 100% jika memiliki IOMKI dan minimal 70% karyawan dosis kedua vaksinasinya, dan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. 2. Supermarket. Supermarket dapat beroperasi sampai dengan pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, dan maksimal pengunjung 60%, sedangkan untuk pasar rakyat dapat beroperasi sampai pukul 20.00 dan maksimal pengunjung 60%. 3. Mall. Mall akan dibuka sampai pukul 21.00 dengan maksimal pengunjung 60%. Untuk pengunjung anak-anak kurang dari 12 tahun minimal sudah melakukan vaksin dosis pertama. Untuk fasilitas bermain diperbolehkan hanya dengan maksimal 35% dengan wajib vaksinasi. 4. Restoran, kafe, dan warteg. Restoran, kafe, dan warteg dapat dibuka sampai pukul 21.00 dengan maksimal kapasitas 60% pengunjung. 5. Bioskop. Bioskop masih tetap diperbolehkan beroperasi seperti biasa dengan ketentuan jika membawa anak di bawah 12 tahun, diizinkan masuk apabila sudah menerima vaksin dosis pertama. 6. Tempat ibadah. Tempat ibadah diisi dengan maksimal 50% dari kapasitasnya. 7. Fasilitas umum. Fasilitas umum dan kegiatan seni budaya maksimal diisi oleh kapasitas pengunjung sebanyak 25%. Luhut Binsar Panjaitan memberikan imbauannya untuk masyarakat agar tidak panik saat melihat lonjakan kasus COVID-19 yang sedang meningkat saat ini. Protes dugaan mafia vaksin dan PCR. Masa geruduk kantor Luhut Panjaitan. Terkait dugaan praktik mafia vaksin dan tes PCR COVID-19, pada Selasa 15 Februari, sejumlah massa menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jakarta Pusat. Aksi tersebut diikuti puluhan massa baik dari kalangan emak-emak hingga massa berpakaian alma mater perguruan tinggi. Aksi di depan kantor Menko Luhut ini berlangsung kondusif. Beberapa aparat kepolisian juga tampak bersiaga menjaga jalannya aksi. Massa tersebut mengatasnamakan Aliansi Rakyat Menggugat. Mereka menyampaikan aspirasinya terkait dugaan mafia vaksin dan PCR. Dalam aksi tersebut, salah seorang orator dari atas mobil komando meminta agar penggunaan tes PCR dihentikan. Sebab mereka merasa tes COVID-19 tersebut hanya untuk memperkaya elit dan menyengsarakan rakyat. Keuntungan PCR sudah mencapai 10 triliun rupiah. Kemana itu? Sedangkan kami rakyat tahu 70% harta pejabat meningkat di masa pandemi. Tidakkah kalian malu? Demikian seru salah seorang orator wanita dari atas mobil komando. Hentikan penggunaan PCR, itu sudah tidak diakui untuk diagnosa virus. Stop PPKM ini, hentikan kepolisian ini. Demikian tambah sang orator. Disambut teriakan massa. Dalam aksi tersebut terpantau pula aktivis Niko Silalahi dan Babi Aldo. Saat berada di atas mobil komando, Niko menyebut bahwa kondisi bangsa Indonesia sedang tidak baik-baik saja akibat ulah para elit. Sesungguhnya Republik ini sudah kehilangan akal sehat dan kejujuran, maka dari itu kita minta kepada Kementerian untuk menerima perwakilan ARM untuk bernegosiasi. Demikian tegas Niko Silalahi. Bongkar skandal mafia PCR trending, netizen serukan Basmi Luhut.
Kerakusan Opung harus dihentikan rakyat sebelum makin galak. Pada hari Kamis ini, 10 Februari 2022, tagar bongkar skandal mafia PCR menjadi trending topik di media sosial Twitter. Setelah Terkini.id melakukan penelusuran, rupanya tagar tersebut digaungkan netizen untuk sosok Luhut Binsar Panjaitan. Tak sedikit dari mereka yang tampak geram dengan sikap serta kebijakan-kebijakan Menko Kemaritiman dan Investasi tersebut. Bahkan seorang netizen dengan nama akun Dan Cheers Jati 1 menyerukan untuk membasmi Luhut. Menurutnya, untuk sementara kita perlu mengabaikan COVID-19 dan berfokus pada apa yang lebih berbahaya dari itu. Basmi Luhut, abaikan COVID untuk sementara. Demikian tulisan netizen. Fokus pada yang lebih berbahaya daripada COVID-19, bongkar skandal mafia PCR. Sementara itu, seorang netizen lainnya mengatakan bahwa rakyat Indonesia harus segera menghentikan Luhut sebelum makin gelap. Keragusan Opung harus dihentikan rakyat sebelum dia semakin gelap dan laksana minum air garam. Tagar bongkar skandal mafia PCR. Demikian tutur akun Anton Wahab. Sebagai informasi, nama Luhut Binsar Panjaitan belakangan ini memang kembali banyak disorot usai ia menyampaikan bahwasanya PPKM level 3 resmi diberlakukan.